Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan membahas materi tentang trigonometri, yaitu bagaimana caranya menentukan sudut yang memiliki relasi atau menentukan sudut yang berelasi. Seperti itu teman-teman. Ini merupakan materi matematika wajib kelas 10, sehingga untuk teman-teman kelas 10 yang baru menemukan channel ini atau baru menonton video di channel ini, silahkan teman-teman cek di playlist kelas 10 atau cek di deskripsi video, karena sudah terbahas banyak materi tentang trigonometri. Oke, sudah terbagi ke dalam tiap-tiap subbab, sehingga teman-teman bisa menonton atau belajar di videonya sesuai dengan judul. Oke, nah ini kan materinya kan adalah sudut berelasi. Nah, untuk apa kita harus tahu caranya menentukan sudut yang memiliki relasi? Karena sudut berelasi ini digunakan jika sudutnya itu tidak istimewa. Oke, jadi syaratnya mempelajari ini teman-teman harus hafal minimal itu nilai trigonometri dari sudut-sudut yang istimewa, yaitu contohnya 30, 45, ya kan, 0, 30, 45, 60, dan terakhir adalah 90. Nah, setelah teman-teman menghafal nilai dari masing-masing bentuk trigonometri yang sudut istimewa, teman-teman bisa mengeksplor atau melatih kemampuan teman-teman bagaimana kalau ketemu sudut yang tidak istimewa. Misal aja sin 120, oke. Sin 120 kan nggak ada di istimewa, maka kita istimewakan. Kita modifikasi menjadi sin 120 itu adalah sin 180 dikurangi 60. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Lah, nanti ada suatu sifat kalau sin 180 min alfa itu kan terletak di kuadran 2. Sehingga kalau di kuadran 2 itu nilai sin itu selalu bernilai positif. Sehingga ini sama dengan sin alfa. Alfanya berapa? Alfanya 60. Mengapa kok nilainya positif? Karena dia di kuadran 2. Berarti sin 60 berarti langsung aja kita tulis setengah akar 3. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau ada sudut yang tidak istimewa, biasanya besar ya. Jadi ada 120, kemudian 240, biasanya besar-besar. Kita modifikasi menjadi sudut yang sekiranya adalah istimewa. Karena apa? Karena bentuk trigonometri itu selalu bersifat periodik. Artinya dia itu nilainya berulang terus sampai tak hingga nanti sudutnya. Artinya bisa dicari polanya. Dia bersifat periodik, nilai dari trigonometri itu. Oke, contoh yang kedua, misalkan ini ada tangan 330. Nah, bagaimana caranya kita menentukan tangan 330? Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menganalisis kira-kira 330 itu terletak di kuadran berapa, yuk. Nah, terletak di kuadran 4 kan. Padahal di kuadran 4 itu hanya bentuk trigonometri yang cos aja yang positif, yang lainnya kan negatif. Nah, sehingga nanti kita modifikasi jadi tan 330 itu sama dengan tan 360 dikurangi 30. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, sehingga nanti langsung aja, ini kan sudah kuadran 4, berarti kasih negatif, kemudian fokus yang 30 nya aja, min tan 30. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal menuliskan nilai dari tan 30 itu kan berapa? Sepertiga akar 3. Nah, jadi nilainya tan 330 itu adalah min sepertiga akar 3. Nah, seperti ini. Gampang ya? Pokoknya intinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa memakai acuan selain 180 dan 360, tetapi harus mengubah bentuk trigonometri ya. Yang paling enak itu kita gunakan acuan 180 dan 360. Tetapi bisa aja teman-teman bisa menggunakan acuan 90 dan 270, tapi bentuk trigonometrinya harus berubah. Kalau sin jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi tangan, dan kotangan jadi tangan. Oke, contoh selanjutnya adalah misalkan kita mau menentukan nilai dari cos 210. Nah, sama aja. Kita analisis dulu 210 itu kira-kira letaknya itu di kuadran berapa? Nah, 210
itu letaknya kan di kuadran berapa? Kuadran 3. Nah, 210 itu kuadran 3. Sehingga nanti kalau di kuadran 3 itu hanya bentuk tangen dan kebalikannya, atau kotangan aja yang nilainya itu bernilai positif. Yang lainnya negatif semua. Nah, sehingga kita modifikasi dulu, 210 kan dekat dengan 180. Sehingga nanti kita buat cos 180 ditambah dengan 30. Lah karena di kuadran 3 dan bentuk trigonometrinya cos, maka kita tambah negatif di sini. Berarti hasilnya adalah negatif cos 30. Nah, cos 30 kan setengah akar 3. Jadi hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Nah, seperti ini. Gampang ya? Oke. Hanya seperti itu aja, teman-teman. Jadi tapi ini penting sekali karena tipe-tipe soal yang dengan penyelesaian masalah itu biasanya endingnya nyambung ke sini, sehingga teman-teman wajib menguasai bagaimana caranya menentukan sudut yang tidak istimewa dengan menggunakan konsep sudut berelasi. Itu. Oke, contoh yang terakhir, misalkan ada kayak gini. Contoh yang terakhir atau contoh yang keempat, misalkan kita mau menentukan ini, teman-teman. Nilai dari sekan. Nah, ini agak berbeda ya. Sekan itu adalah seper cos. Oke. Jadi nilai dari sekan kita buat aja sekan 135. Oke. Lah, karena nilainya sekan 135, kita analisis dulu. 135 itu kira-kira terletak di kuadran berapa, yuk? 135 terletak di kuadran 2. Sehingga hanya nilai sin aja yang positif, dan kebalikannya tentunya. Kebalikannya sin kan kosekan. Yang lainnya berarti otomatis dia negatif semua. Sehingga nanti kita tulis ini kan hasilnya seper cos 135. Seper cos. Sehingga nanti kita tambah negatif nanti nilainya. Kita modif dulu ya. Kita modif dulu, hasilnya adalah min 1 per kita modif dulu 135 itu kita modifikasi menjadi 180 dikurangi dengan 45. Seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, karena ini kan di kuadran 2. Di kuadran 2 itu hasilnya itu selalu negatif karena cos. Berarti sama dengan kita modifikasi jadi ini min ya, karena cos. Seper ini fokus ke 45-nya aja. Cos 45. Seperti itu. Lah, cos 45 itu kan setengah akar 2 kan. Berarti kan atau kita bisa ditulis akar 2 per 2 kan. Setengah akar 2 kan. Atau seper akar 2 kan. Kita tulis menjadi seper akar 2 atau setengah akar 2 sama ya. Setengah akar 2 sama seper akar 2 itu sama, teman-teman. Sehingga teman-teman kita bisa tinggal balik aja ya. 1 dibagi seper akar 2. Berarti kan akar 2 aja. Negatifnya tetap mengikuti aja min plusnya. Jadi hasilnya akhirnya adalah min akar 2. Seperti ini, teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian ya untuk bagaimana caranya konsep menentukan sudut yang tidak istimewa dengan konsep sudut berelasi. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dengan mudah. Salam semangat dan sukses selalu bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.